Hai semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia. Masih bersama saya Tommy Adiatma. Dan saya, Wo Bowo. Di episode kali ini, kami akan menemani malam kalian dengan cerita-cerita horor dan mengerikan. Tapi tentunya di sini kita nggak cuma berdua, karena kita kedatangan oleh Ki Atmo Wijoyo. Selamat malam. Selamat Ki malam. Atmo Wijoyo. Selamat malam, Ki Atmo. Selamat malam, MOP Lovers. Oke, MOP Lovers, kali ini kita akan membahas tentang Regen Yogyakarta yang pernah terbakar dan memakan 15 korban jiwa. Masyarakat Yogyakarta pasti tidak asing lagi dengan bioskop XX1 Yogyakarta yang menyimpan kisah mistis di dalamnya. Kisah ini diawali dengan terjadinya kebakaran hebat di bioskop Regen pada tahun 90-an yang memakan 15 korban jiwa. Setelah peristiwa itu, akhirnya gedung bioskop Regen dibiarkan kosong selama 10 tahun. Cerita mistis lainnya adalah saat penayangan film di malam hari, tiba-tiba muncul bau busuk dan bau daging terbakar. Bahkan kursi bioskop yang dipesan pun sudah diduduki oleh orang lain. Bagaimanakah kisah sebenarnya dari bioskop ini? Nah, Developers, aku mau ingetin lagi nih, bahwa cerita yang kami bawakan ini sudah melalui penglihatan Ki Atmo sebagai sang paranormal. Mau percaya atau tidak? Nah, setelah kalian semua. Nah, Ki Atmo, menurut Ki Atmo, apa yang bisa Ki Atmo lihat dari bioskop ini? Di belakang kita saat ini ada foto bekas ataupun kondisi bioskop saat ini ya. Oke, jadi ini sekitar tahun 90-an akhir ya. Ada dua bioskop berdampingan, satunya Regen, satunya Empire. Jadi itu pernah mengalami tragedi kebakaran. Bisa dikonfirmasi ke masyarakat Jogja bahwa mereka di situ memang ada beberapa korban yang meninggal di situ pada saat peristiwa kebakaran. Tapi kalau jumlah pastinya tahu nggak Ki Atmo? Yang meninggal tuh berapa korban jiwa? Kalau untuk di datanya itu 15 orang korban jiwa yang kemudian ada yang meninggal di dalam itu masih berpelukan, ada yang meninggal. Kira-kira sebelum insiden ini, emang bioskop ini udah angker, Ki? Jadi yang namanya gedung bioskop ini kan bukan tempat untuk ditinggali. Kemudian bangunannya kosong, besar seperti itu. Maka nggak heran kalau memang ada makhluk-makhluk yang ternyata ikut menghuni tempat ini. Tapi menurut berita memang yang meninggal tuh 15 korban jiwa ya Ki Atmo. Tapi ada beberapa jasad yang tubuhnya itu tidak ditemukan Ki Atmo. Ini ada korelasinya nggak sih dengan tempat horor di bioskop ini? Memang seperti yang tadi kita bicarakan di awal. Ada kursi yang kemudian sudah dipesan orang. Kemudian orangnya mau duduk, sudah didudukin ternyata. Kan seperti itu. Saya khawatirnya dari korban 15 orang ini, 4 orang yang belum ditemukan ini. Ini memang belum tentu manusia. Dan bioskop ini masih ada nggak, Ki, sampai sekarang? Bioskop ini sampai sekarang ada dan dia sudah ganti manajemen. Sekarang udah jadi bioskop mewah lah ini. Tapi masih ada ya benernya, Ki? Masih. Ki, kira-kira siapa, Ki, arwah 4 orang ini? 4 ya, 4 itu menandakan 4 penjuru mata angin. Dan biasanya Jogja itu kan kota yang kental dengan budayanya. Mereka itu biasanya memasang sesuatu untuk menjaga. Bisa jadi mereka adalah sosok penjaga dari bioskop ini. Tapi apakah 4 orang ini masih bergentayangan sampai saat ini Ki Atmo? Ataupun masih menjaga area tersebut? Ya, rumor yang berkembang. Orang jika nonton Midnight, memang biasanya melihat 4 orang yang duduknya tidak beraturan memang. Duduknya tersebar, tidak beraturan. Tapi bukan seperti penonton-penonton pada umumnya. Mukanya mereka datar saja dan kemudian memang aneh sekali perwujudannya. Nah, Ki, bioskop ini kan katanya pernah dulu ada film yang booming. Terus katanya ada yang kesurupan massal. Itu apakah dari gangguan yang penunggu situ apa gimana, Ki? Nah, itu dia. Banyak banget kan rumor-rumornya kayak gitu. Memang ada ya, bukan hanya di pertunjukan film. Kadang-kadang pertunjukan seni pun ada orang yang tahu-tahu kesurupan. Di foto ini nih, Ki, ya. Sosok apa, Ki, yang paling dominan yang Ki Atmo lihat? Kalau di sini saya melihat ini karena habis kebakaran banget ya. Karena habis kebakaran banget, ini ada salah satu sosok di sini. Sosoknya nggak terlalu besar, kecil tapi merangkak jalannya. Kemudian di sini ini juga ada sosok, tapi sepertinya kurang jelas dia. Harus diterawang secara lebih lengkap. Nah, seperti biasa Ki Atmo, mungkin Ki Atmo bisa menggambarkan salah satu sosok mungkin yang bisa Ki Atmo lihat dari bekas bioskop ini Ki Atmo. Ya, itu tadi sosok misterius akan saya coba gambarkan. Seperti apa. Nah, MOP Lover, saat ini Ki Atmo akan menggambarkan salah satu sosok yang ada di bioskop Regen Yogyakarta. Silahkan Ki Atmo. Oke, sama kita gambar, kita sama ngobrol-ngobrol tentang sedikit. Mungkin ada yang punya cerita serem tentang bioskop ini. Ada, Ki. Oh, ada? Iya, temen aku, Ki. Jadi bioskopnya emang cuma 8 orang, Ki. Dia berdua sama pasangannya, ada lagi berdua pasangan juga nih, Ki.
Di sebelah kiri kanan nih, iya. Nah, ya biasa lah kayak orang nonton lah Tom. Nggak berapa lama, setengah jam, ada 2 orang datang dan itu nempatin itu Ki, nempatin tempat duduk yang sebelah dia. Pas dilihat hilang orang itu. Itu nontonnya midnight ya kok? Midnight. Dan film horor. Filmnya memang film horor ya. Kadang-kadang iya. yang banyak fenomenanya memang kalau film horor ya. Emang kalau film horor gitu auranya bisa keluar gitu atau terserap gitu kayak Atmo? Ya, kadang-kadang mereka memakai yang syutingnya itu ya. Syutingnya itu kan kadang sering sekali bahkan memakai jasa-jasa ya ritual paranormal lah. Memang harus diamankan seperti itu. Nah, akhirnya frekuensi itu masih masuk ke rekaman, masih masuk ke rekaman. Dan akhirnya ya itulah yang terjadi. Energinya bisa sampai terbawa seperti itu. Nah kan di bioskop ini kan banyak banget ya Ki, penampakan sosok-sosoknya Ki. Apakah kemunculan dia tuh apa ya, kayak ngasih tahu nih, jasad gue belum ditemukan apa gimana gitu Ki? Kalau saya melihatnya ke ini ya memang itu benar kalau ada sebuah peristiwa seperti kebakaran yang menimbulkan korban jiwa dan semacamnya, itu pasti kita sebaiknya turut mendoakan ya para yang meninggal itu. Tapi memang sebenarnya ada juga sosok-sosok lain yang memang ya ingin saja menunjukkan eksistensinya. Nah, Ki Atmo menurut kabar ataupun cerita, di kamar mandi bioskop ini pun juga terkenal angker Ki Atmo, karena pada waktu itu pernah ada sosok ibu-ibu memakai baju petugas kebersihan, ibu-ibu hamil, tapi bajunya tuh berbeda dengan baju kebersihan di bioskop tersebut. Nah, kira-kira itu sosok apa sih Ki Atmo? Ya, itu ceritanya yang di sebelahnya ya, karena ini dua-duanya bekas ini yang sama, bekas bioskop yang bersebelahan maksud saya. Itu malah bekasnya si Empire. Empire ya? Empire. Si Empire. Tapi Empire pun saat ini masih beroperasi ya Ki Atmo ya? Masih satu manajemen, jadi satu manajemen itu. Jadi salah satu bioskop yang keren lah ya brandnya di Indonesia. Ya, berarti sosok ibu-ibu tadi adalah arwah yang gentayangan gitu Ki Atmo? Betul, ibu-ibu hamil. Kemudian dia hamil dan kemudian jadi petugas kebersihan. Itu ceritanya kalau yang ada di Empire itu. Bukan hanya itu ya, ada juga beberapa warga-warga yang sedang nonton di situ. Itu disangka temennya masuk kamar mandi. Lama banget nggak keluar kan. Wah, digedor-gedor akhirnya temennya keluar. Begitu temennya keluar, diajak ngomong, pas baru banget keluar dari pintu kamar mandi, temennya masuk. Ki Atmo, kira-kira nih yang sering muncul sosok-sosok itu sering mengganggu orang nonton nggak sih Ki? Sering ganggu orang nonton? Saya rasa cukup sering ya, sering kalau ada di jam-jam midnight. Apalagi mereka ini kalau istilahnya kalau makin sepi, mereka ini makin akan berani menampakkan diri malahan. Beringas ya Ki? Iya, malah akan makin istilahnya makin aktif. Nih Ki Atmo, kira-kira dalam penglihatan Ki Atmo nih, ada sosok penjaga nggak di sana? Ya, ini makanya saya sedang menggambarkan juga salah satu sosok penjaga di sana yang dia juga mengalami ibaratnya mengalami peristiwa kebakaran itu. Nah, jadi kalau kita bilang tadi sosok penjaga, kita nggak tahu ya, dia ini 100% baik atau 100% jahat. Kadang kan sosok-sosok penjaga yang baik juga ada keselnya. Iya. Nah, seperti itu. Dan kadang juga salah dari kitanya ya Ki ya? Itu dia. Iya kan? Makanya kita kalau ada di tempat-tempat yang pernah terjadi sesuatu lah ya, kita nggak perlu spesifik kebakaran ini, apapun tempat yang pernah terjadi sesuatu, maka lebih baik kita sowan-sowan dulu lah ya. Tapi kira-kira ada faktor-faktor lain nggak sih Ki Atmo yang dapat membuat suatu tempat itu horor ataupun angker selain background story dari tempat tersebut ya? Kira-kira faktor-faktor apa aja sih Ki Atmo? Biasanya faktor-faktor kejadian-kejadian yang jelek, kejadian yang tragedi. Ya, salah satunya bioskop ini ya Ki Atmo. Terbakar seperti itu. Ada juga memang zaman dahulunya tempat itu memang tempat sakral atau memang tempat yang tidak boleh, ibaratnya tidak boleh dibikin keramaian. Lalu dipaksakan kan. Mungkin pas waktu beli lahannya murah dan lain sebagainya, akhirnya gitu itu terjadinya, jadi serem, jadi angker. Nah, Ki Atmo kan gambaran sosok ini ya.
Kira-kira umurnya berapa tahun ya, Ki? Kalau ini yang tadi saya bilang sosoknya apa namanya susah diterawang itu ya. Oke. Susah diterawang itu ya. Ini saya hanya melihat kilasan gambar sosoknya dan saya tahu dia adalah penghuni lama yang mungkin sampai sekarang masih ada. Dia mungkin sampai sekarang iya. Sampai sekarang masih menghuni bahkan pada waktu bioskop ini udah dialih manajemen, diganti baru. Tapi mungkin makhluk ini sekarang sudah dipindahkan. Sudah dipindahkan masih di dekat bangunan itu. Tapi memang sudah ibaratnya sudah dipindahkan lah. Tapi apakah makhluk ini salah satu korban jiwa dari kebakaran tersebut atau bukan? Bukan. Dia yang mengalami istilahnya yang mengalami ini ya, yang mengalami kejadian ini ya. Tapi dia bukan korban. Oh. Nah, Ki Atmo, ini kan katanya tadi udah dipindahin nih, Ki. Nah, sosok ini akan balik lagi ke tempat itu. Sosok ini kemudian akan kembali lagi ke tempat itu. Iya. Memang dia masih menghuni di situ. Dipindahkan itu hanya seperti ini ya ibaratnya ya. Seperti ibaratnya kita menghuni salah satu rumah. Tapi kita dipindahkan keluar dari ruangan tertentu. Bukan berarti kita tidak menghuni rumah tersebut. Tapi aku penasaran deh, Ki Atmo. Kira-kira ada latar belakang apa sih yang menyebabkan bioskop tersebut kebakaran? Atau mungkin ada korelasi dengan kejadian-kejadian horor gitu? Kira-kira ada latar belakang apa sih, Ki Atmo, yang membuat gedung ini sampai terbakar? Ya, mungkin saat itu industri perfilman sedang maju-majunya ya. Iya. Jadi mungkin itu juga kelalaian orang. Human error ya? Human error. Karena memang kalau nggak salah di investigasinya itu memang ada penyebabnya konsleting listrik dan lain sebagainya. Tapi kalau yang namanya dunia kita ambil dari telisik dunia misterinya, dunia mistisnya, itu tidak ada kejadian yang kebetulan memang. Ya. Memang Masih tidak ada ada penyebabnya kejadian. ya, iya. Bisa saja ternyata kejadian ini memang dipicu oleh makhluk-makhluk yang istilahnya memang menghuni tempat itu dan tidak suka kalau tempatnya dijadikan ajang keramaian. Oke, nah jadi ini adalah salah satu ilustrasi saya tentang kejadian yang ada di bioskop itu ya. Iya. Saat apa namanya banyak orang-orang yang sedang menonton film. Mungkin waktu itu memang tidak terlalu penuh ya, tidak terlalu banyak, hingga korbannya ya sedikit minimal. Kemudian ini adalah sosok yang tadi saya lihat, dia memang aktif dan ada di situ. Dan kemudian ini adalah penggambaran dari ada salah satu sosok wanita yang berpelukan dan kemudian dia terbakar di situ. Oke, MOP Lovers, itu dia kisah-kisah di balik bangunan bioskop Regen Yogyakarta. Intinya, untuk MOP Lovers semua, kejadian ini mau dipercaya ataupun tidak, kita kembalikan lagi ke kalian semua. Nah, terima kasih untuk MOP Lovers yang udah nonton di episode kali ini. Dan juga terima kasih buat Ki Atmo yang sudah berbagi cerita. Terima kasih. Terima kasih. Tapi untuk kalian semua, jangan lupa untuk download aplikasi MOP Lovers ada di Play Store dan juga App Store. Sampai ketemu lagi di sisi dunia berikutnya.